Salam umat Tuhan dimanapun Anda berada. Saudara, Indonesia tercatat pernah mengalami sebuah peristiwa kelam dalam prosesnya menjadi sebuah bangsa yang besar. Peristiwa kelam ini terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Peristiwa ini tercatat sebagai sejarah yang didalangi oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab kepada bangsa ini, sekelompok orang yang berkhianat kepada bangsa ini dengan cara menculik serta membunuh sejumlah perwira tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saudara, peristiwa ini kemudian diperingati setiap tanggal 30 September. Banyak orang menyebut bahwa hal ini sebagai bentuk pengkhianatan oleh satu kelompok. Walaupun sampai dengan saat ini masih terdapat banyak perdebatan tentang apakah yang melakukan pembunuhan tersebut adalah kelompok tersebut atau bukan. Ataukah nama pengkhianatan atau kudeta dapat digunakan untuk menggambarkan peristiwa tersebut. Nah, peristiwa pengkhianatan juga pernah terjadi dan ditulis di dalam Alkitab. Dari banyaknya peristiwa yang ditulis, kita dapat menemukan sebuah peristiwa pengkhianatan yang sangat terkenal, yaitu pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot terhadap Yesus gurunya sendiri. Pengkhianatan itu menyakitkan. Rasa sakit yang dialami oleh Yesus karena pengkhianatan Yudas terlihat jelas dalam kata-katanya. Dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 18 mengatakan, "Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Saudara, dalam nas ini jelas disebutkan bahwa orang yang dekat dengan Yesus, bahkan makan bersama dengan Yesus, justru tega memanfaatkan kedekatan itu untuk mencelakakan Yesus. Pengkhianatan itu menyakitkan, apalagi jika kita dikhianati oleh orang terdekat kita. Rasanya lebih menyakitkan dibandingkan dengan dikhianati oleh orang yang memang tidak begitu kita kenal. Namun sebelum kita mengalami pengkhianatan itu, Yesus terlebih dahulu mengalaminya. Hal ini berarti bahwa Ia tahu bagaimana rasanya dikhianati dan ditinggalkan. Jadi Dia tahu beban dan perasaan kita, saudara. Mungkin kita juga pernah dikhianati oleh orang lain, bahkan dikhianati oleh orang terdekat kita. Bagaimana kita menghadapi kepedihan yang timbul? Saudara, kita bisa terhibur oleh Mazmur 41 ayat 10. Satu ayat yang dikutip oleh Yesus yang menunjukkan kehadiran pengkhianatannya dalam perjamuan bersama itu. Setelah Daud mencurahkan kesedihannya atas pengkhianatan teman dekatnya, ia memperoleh penghiburan lewat kasih dan kehadiran Allah yang akan terus menopang, membuat dirinya berdiri tegak di hadapan Allah untuk selama-lamanya. Ketika kita dikecewakan seseorang, biarlah kita terhibur saat menyadari bahwa ada kasih Allah yang menopang dan hadiratnya yang penuh kuasa menyertai serta menolong kita, menanggung kepedihan yang mendalam. Akhirnya saudaraku, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin.